dilihat dari sudut pandang mana. Kalau sudut pandang masyarakat yang luas, tidak masuk akal ini terjadi yang demikian. Karena apa? Timnas Hukum Amin telah mengungkapkan dan menyiapkan saksi, data, fakta yang relevan dengan proses maupun perhitungan-perhitungan yang ada. Nah, pada saat itu, ya enggak, MK meminta saksinya jangan banyak, kan begitu? Nah, itu salah satunya. Nah, kemudian setelah diungkapkan itu, ya, yang tadinya masyarakat masih memahami bahwa MK ini hanya menghitung hasil, ternyata tidak. Yaitu sama dengan pendapat Prof. Yusril pada tahun 2014-2019 bahwa proses dan apabila kecurangan pun itu bisa membatalkan. Nah, jadi bahwa MK itu tidak hanya mahkamah kalkulator. Prof, kalau kita mundur ke belakang, ya, kita melihat seorang ketua MK pada saat dilantik beliau kan menangis, ya kan? Kita sempat kita bahas di podcast kita sebelumnya, ya kan? Tangisan apa sebetulnya? Sebetulnya tangisannya kalau sekarang saya menyimpulkan tangisan selamat nih saya nih dari permasalahan yang lalu, karena ternyata yang kita duga dia dekat dengan siapa tuh, jaksa atau hakim yang kosar ya, itu kan temannya. Kita pikir temanmu adalah sahabatmu dan rupamu, ternyata beda, karena ternyata menurut catatan yang berkembang di medsos, mudah-mudahan ini tidak benar semua. Itu beliau itu terkait-kait dengan masalah BLBI. Jadi gini, Bib, gayanya waktu memimpin pun Soehartoyo ini artinya ada kecenderungan, ya enggak, ini dia berat kepada tuntutan 0103. Tetapi dilalahnya setelah masuk tanggal 16 itu yang ada beberapa hari lagi, nah disinilah. Nah, apakah ini karena intervensi tanda kutip daripada cawe-cawenya Pak Jokowi, atau memang sudah disetting sejak awal? Karena apa? Begitu dia diangkat menjadi ketua MK, ini yang terakhir itu masih diingatkan dengan permasalahan catatan beliau ini. Tapi ya enggak, Presiden tetap mengendorse agar Soehartoyo ini yang menjadi ketua. Jadi betullah kata pendapat-pendapat yang lain, ini akan terjadi proses pembantaian di MK, dan itu terjadi. Jangan lupa ya di subscribe, like, comment, share, dan tekan tombol loncengnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Dengan lidah dan lisan yang baik, dengan diawali doa ini, insya Allah kami bisa memberikan suatu proses pencerahan ya, peta politik terkini tentang terpilihnya Prabowo Gibran sebagai presiden oleh keputusan MK yang sangat kontroversial. Ya, gimana Prof? Ya, begini, Bib. Kontroversialnya itu dilihat dari sudut pandang mana. Kalau sudut pandang masyarakat yang luas, tidak masuk akal ini terjadi yang demikian. Karena apa? Timnas Hukum Amin telah mengungkapkan dan menyiapkan saksi, data, fakta yang relevan dengan proses maupun perhitungan-perhitungan yang ada.
Nah, pada saat itu, ya enggak, MK meminta saksinya jangan banyak, kan begitu? Nah, itu salah satunya. Nah, kemudian setelah diungkapkan itu, ya, yang tadinya masyarakat masih memahami bahwa MK ini hanya menghitung hasil, ternyata tidak. Yaitu sama dengan pendapat Prof. Yusril pada tahun 2014-2019 bahwa proses dan apabila kecurangan pun itu bisa membatalkan. Nah, jadi bahwa MK itu tidak hanya mahkamah kalkulator, gitu, Bib. Nah, tapi dalam perjalanannya dari sejumlah data, sejumlah saksi yang berbicara, tambah lagi dengan 303 ya amicus curiae ya dari beberapa program terkenal, tambah lagi tim lawyer dari luar negeri, tambah lagi dengan mahasiswa dengan surat cintanya, Bu Megawati dengan surat cintanya, ternyata itu terabaikan semua. Prof, kalau Ya. kita mundur ke belakang, ya, kita melihat seorang ketua MK pada saat dilantik beliau kan menangis, ya kan? Kita sempat kita bahas di podcast kita sebelumnya, ya kan? Tangisan apa sebetulnya? Sebetulnya tangisannya kalau sekarang saya menyimpulkan tangisan selamat nih saya nih dari permasalahan yang lalu, karena ternyata yang kita duga dia dekat dengan siapa tuh, jaksa atau hakim yang kosar ya, itu kan temannya. Kita pikir temanmu adalah sahabatmu Ya. dan rupamu, ternyata beda, karena ternyata menurut catatan dan yang berkembang di medsos, mudah-mudahan ini tidak benar semua. Itu beliau itu terkait-kait dengan masalah BLBI. Ya. Kemudian terkait dengan masalah Sutiman yang ditetapkan 15 tahun, kemudian jatuh kepada dia salah satu hakimnya, itu bebas penuh. Ya, ya. Kemudian dengan gaya hidupnya yang hedon, kata beberapa. Ya, kalau kita melihat kemarin kan, setelah pertama kali beliau dilantik, beliau menangis. Ada apa tangisan ini? Seperti kita bahas. Begitu mulai mau bersidang tentang yang kemarin itu, semua karyawan dikumpulkan, mereka bersumpah untuk menegakkan kebenaran, untuk mengadili masalah ini. Tapi kok nekat ya mereka, Prof, ya? Ya, Kalau karena- mereka nekat dengan sumpah itu, jangan main-main, Prof, dengan sumpah. Karena begini, Bib, sumpah ini yang terkenal tuh ada dua, Bib. Sumpah palapa. Yang kedua lagi, sumpahnya Resi Bisma, kakeknya Arjuna, ya. Nah, itu yang terkenal. Ya, Tapi itu betul. ada lagi sumpah Gus Nur. Ya itu yang terkena. Ini kan kalau kita ngomong masalah Islam, ini kan sumpah kepada Allah. Mereka bersumpah kepada Allah akan membela kebenaran, akan menegakkan keadilan gitu loh. Nah sekarang Prof bayangkan ribuan guru besar, ratusan orang-orang elit politik, puluhan ya pakar tata negara dan segala macam kumpul. Terakhir Bu Mega memberikan amicus curiae yang luar biasa ya. Kita sempat membahas ini MK ini mau kembali ke titik nadir atau mau kembali ke saat didirikan oleh Bu Mega sebagai penegak hukum, tapi kenyataannya ya seperti ini. Nah ini yang kita menjadi prihatin. Prof. Jadi gini, Bib, gayanya waktu memimpin pun Soehartoyo ini artinya ada kecenderungan, ya enggak? Ini dia berat kepada tuntutan 0103. Tetapi dilalahnya setelah masuk tanggal 16 itu yang ada beberapa hari lagi, nah disinilah. Nah apakah ini karena intervensi tanda kutip daripada cawe-cawenya Pak Jokowi, atau memang sudah disetting sejak awal? Karena apa? Begitu dia diangkat menjadi ketua MK, ini yang terakhir itu masih diingatkan dengan permasalahan catatan beliau ini. Tapi ya enggak, Presiden tetap mengendorse agar Soehartoyo ini yang menjadi ketua. Jadi betullah kata pendapat-pendapat yang lain,
ini akan terjadi proses pembantaian di MK dan itu terjadi. Ya, ini kan Dan- kalau kita melihat mereka tuh tanggal 17 Ya, itu sudah mereka ada putusan. Ya. Artinya itu kalau ada dissenting opinion 3 orang itu, ini satu hal yang aneh-aneh juga menurut saya. Kenapa? Karena kalau memang mereka tuh betul-betul 3 nih dissenting opinion dan mereka tidak sependapat, mereka tidak bisa melakukan sesuatu hal. Contoh, mengundurkan diri supaya tidak ikut berdosa di dalam keputusan itu. Kan jadi gitu, Bro. jadi bahasa Habib ini bahwa sebetulnya 88 ini nanti akan menghadap pengadilan akhirat ini. Pasti. Karena ini semua kebohongan semua, Bro. Karena kebohongan semua. Jadi artinya dissenting itu memang sudah di program 35. Padahal tadi analisanya 44. Kemudian Soehartoyo masuk di 4 yang bisa menerima. Makanya jadi semuanya sudah semacam koordinasi. Mereka sudah semacam satu suatu kesepakatan. Ya, kesepakatan. Ya, dibungkus kayak apapun, Bro. Ya, namanya kesepakatan buruk itu dibungkus kayak apapun juga. Kecurangannya sudah begitu terbuka. Semuanya tidak dianggap. Jadi bangsa ini mundur ke belakang, jauh mundur ke belakang. Jadi kalau begitu ini dengan keputusan MK ini ya ini tokoh senior lawyer kita yang terkenal itu ya wah lihat saya sebagai lawyer 02 berhasil. Ya nggak apa-apa, biar aja, biar menjadi ini semua akan menjadi catatan sejarah, Bro. Semua menjadi catatan sejarah. Mereka boleh bereuforia dengan kemenangan, dengan hakim. Ya, cuma kalau sejarah ini, Bib, kalau sejarah kan sebelum kemerdekaan, perjuangan kemerdekaan tahun 55 dan seterusnya, ada masalah zaman Bung Karno, masalah Soeharto dan tapi yang sekarang ini luar biasa. Ya tadi sebab akibat akan ada, Bro. Jangan anggap enteng. Jadi Karena hukum orang kausal, ya. iya, nanti orang yang bersumpah itu nanti ada balasannya. Tidak nunggu di akhirat, Bro. Di dunia juga kan Apalagi ada. menurut Habib yang spesifik ini, kan sudah kita ungkap ini betapa ya enggak lembut dan ternyata ada engineering ya proses daripada MK ini. Iya, kalau yang melahirkan tanggal 16 ini. katakan tanggal 17 sudah kesepakatan mereka antara 5 dan 3, artinya tetap memenangkan pihak yang batil. Kan boleh kita katakan batil, banyak bukti-bukti, ya. Tapi ya ini mau ngomong apa? Karena Ya, sudah salah satunya dia bilang apa itu? Ya, anunya kurang katanya saksi. Para saksinya dibatasi. Jadi dia menjilat lidah sendiri dan ya, itu makanya rekamnya. banyak sekali hal-hal Banyak. yang semacam skenario, semuanya berbagai skenario yang begitu cantik. Jadi rakyat kita ini dibodohin, Bro. Ya kan memang sengaja kebodohan kita ini dipelihara sudah bertahun-tahun sih kan. Malah juga ya Barat pun berusaha merusak kurikulum. Ya, Prof juga misalnya. mesti marah kan, Prof. Masa Prof juga nggak marah, berjemur-jemur berhari-hari di depan MK. Ya, tapi Begitu kan- banyak ada jenderal, pati-pati, punawirawan, ada lagi tokoh-tokoh yang kumpul di depan. Ya, cuma setelah kita lihat, kita analisa, kita simpulkan, yang jelas apapun rencana dan rekayasa manusia, Allah lah yang paling menentukan. Jadi kita dengan keputusan MK ini menarik pelajaran, mengambil hikmahnya, dan salah satunya kita akan mendorong ARB, Anies khususnya, untuk tetap tegak berdiri di atas, ya, di atas rel, ya, untuk perubahan tegaknya keadilan dan kebenaran di dalam demokrasi yang kita terapkan di Indonesia ini. Bukan hanya seorang Anies, Prof. Kita berharap ya, kita berharap sampai detik ini seluruh guru besar, profesor, mahasiswa, dan semua elit-elit politik itu tetap mengkritisi, tetap setia Ya, mengkritisi cuma apa yang terjadi. betul, mengkritisi semua jalan. Akan ada parlemen jalanan. Iya, lah, itu gitu ya. tetap kita Tetapi berharap. Anies Rashid Baswedan yang memiliki magnitude luar biasa, Iya. seperti yang didambakan oleh masyarakat untuk lahirnya, ya enggak, perubahan yang sustainable, yang terus-menerus menuju realisasinya preambul, ya, Undang-Undang Dasar 1945 dan
terlaksananya tidak hanya di bibir saja, yaitu Pancasila dengan ketuhanan yang Maha Esa, ya, untuk menjadikan NKRI ini, ya enggak, baldatun taibatun waratun ghafur, gitu, Bib. Intinya, Prof, intinya kalau memang Anies tetap istiqomah dengan niat awalnya dia tidak tergoda dengan apapun. Dia tetap berdiri di barisan rakyat sampai kapanpun. Sekarang belum berhasil, masih ada waktu untuk memperjuangkan. Seperti LSM dan Hasjan tadi, juga kita akan tetap berjuang. Bagaimana menegakkan kebenaran itu, walaupun pahit, walaupun susah, walaupun dengan segala macam rintangan, kita tetap bersemangat. Karena kebatilan itu harus dihanguskan. Iyalah, Bib, karena begini. Lebih kurang 50 negara pun berharap Anies itu memimpin Indonesia sebagai negara kaya raya sumber daya alamnya dan SDM-nya yang merupakan juga besar kelima di dunia, akan bisa menjadi bagian daripada yang melakukan, ya, manajemen dan tata kelola dunia ini bersama dengan negara-negara yang berkembang lainnya. Ya, itu masih ada waktu buat Anies Baswedan apabila beliau tidak tergoda dengan rayuan untuk bergabung ke koalisi yang sekarang memenangkan yang dimenangkan, bukan yang menang, yang dimenangkan oleh MK. Ini yang kita berharap. Jadi supaya yang batil itu batil, yang hak itu hak, supaya terlihat. Dan rakyat di bawahnya, Prof, yang selama ini mendukung Anies itu sampai detik ini, handphone saya itu hampir tiap hari nggak berhenti, Prof, menanyakan kok terjadi seperti ini, ada apa? Semua mereka sedih, semua mereka protes. Ada apa, Bib? Nah, jadi kita, Bib, ya, proses kita tampung, keluhan kita tampung, tapi tidak boleh berhenti. Iya, makanya kita maju terus melangkah. Makanya kita sampaikan kepada netizen kita, Hasan Christiana semua, kami dari SMP dan Hasan tetap konsisten, walaupun sekarang belum berhasil, kami tetap akan berjuang sampai kapanpun, sampai kebenaran bisa ditegakkan. Tapi juga kami berharap agar yang kami dukung juga ikut seimbang, ya, apa yang kami perjuangkan. Dia juga tidak terpengaruh oleh rayuan ataupun kemewahan, kemegahan dan sebagainya yang ditawarkan oleh kelompok yang memenangkan ini. Itu yang kita harapkan. Ya, jadi kalaulah, ya, partai koalisi perubahan komit konsisten, kemudian angket digulirkan terus, maka pemahazulan Jokowi insya Allah akan terlaksana. Itu salah satu, masih ada kemungkinan itu. Karena Caimin juga pernah menyatakan di akhir statementnya di terakhir kemarin bahwa hak angket itu masih bergulir. Jadi kita berharap bukan cuma kepada seorang Anies Baswedan, kita juga berharap kepada partai koalisi ini tetap konsisten dan istiqomah untuk menegakkan kebenaran ini. Kan itu, Pak? Ya, dan ini kan masih ada waktu sampai Oktober, gitu. Masih ada waktu. Dan masih kemudian juga kalau sudah itu, ya, hak angket itu tidak lama kok. Kalau sudah oke, terkumpul 25 plus sekian diumumkan, kemudian ada ya, pleno, ya, putuskan, nah, mulailah. Nah, dengan demikian akan terungkap satu persatu. Mudah-mudahan. Insya Allah. Yang pasti kita masih tetap berharap, ya. Berharap semua pejuang-pejuang kebenaran, ya, yang selama ini sudah berjuang tidak kendor semangatnya, ya, tidak kendor semangatnya, semakin ditantang semakin semangat untuk memperjuangkan kebenaran. Memang kebenaran ini tidak mudah ditegakkan dalam kondisi bangsa dan politikan yang saat ini, ya, Prof, ya. Iya, sangat amburadul. Sangat amburadul, dan kembali MK ke titik nadir. Ini yang kita sayangkan. Jadi kalau kemarin Paman Usman sudah, ya, melakukan satu trouble yang luar biasa, tambah lagi. Ini sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Ini kalau ini adalah pelanggaran etika dan moral. Sudah cukup. Karena kuncinya apa? Jadi cukup, mereka itu semuanya itu sudah ternodai semua. Tidak bisa kita bilang, oh ada beberapa, enggak. Hampir semua itu sudah menjadi suatu kesepakatan. Karena kalau memang betul dari beberapa itu tidak sepaham, mereka harus keluar dari ruangan dan meninggalkan itu baru. Ya, sudah juga kita dengar statementnya yang cukup cantik, cerdik, dan keras, yaitu dari Mahfud MD. Bolehlah kalian menang, bolehlah ini.
tapi masyarakat tahu semua, dan hukum sosial masyarakat itu luar biasa. Anak keturunan Anda akan tercela kehidupannya di mana. Itu lebih pedih daripada hukuman penjara. Oh ya? Oh iya, Mahfud MD luar biasa beliau. Karena beliau juga Hebat lah. Jadi karirnya luar biasa. Sudah Menko, ya enggak? Nah, kemudian lagi sudah Cawapres, ya. Dan kemudian sebagai akademisi, ya. Dan sebagai ustadz. Ya. Mudah-mudahan lah ya, apa yang sementara ini penilaiannya demikian terhadap Mahfud, tapi bisa mengambil kesimpulan, ya tampilan beliau terakhir ini juga bagus sebagai akademisi dan politisi. Ya, dan dari kelompoknya Mahfud kan masih menuntut ini kan, mereka belum bisa menerima kan? Ya, belum bisa menerima hasil pemilu ini belum. Jadi artinya masih belum sempurna. Ya belum. Dan kemudian pemenangnya sudah ada yang nyusun kabinet. Nah, kita lihatlah nanti ya. Nah, cuma ya tentu tokoh-tokoh Gerindra yang bakal muncul ini kan ya ada Rosan, ya, ada Fadlizon. Jadi saja kita lupakan itu. Nggak seneng juga. Ya, kita lebih baik kita fokus bagaimana perjuangannya kita ini masih ya kalau MK masih terus bergulir lah, belum selesai. Masih belum selesai ya. Karena petun masih ada, angket masih ada, protes dari masyarakat juga masih banyak, sehingga kita masih berharap ada kebenaran bisa terwujud. Ya, jadi masih ada secercah besar, yaitu melalui angket dan petun ya, yang sedang diproses dan mahkamah internasional. Insya Allah. Saya kira bisik-bisik politik tentang politik kekinian ya, hasil daripada sidang MK kemarin yang sangat memprihatinkan ya. Kami dari RCMPIS tidak memberikan apresiasi apapun ya terhadap hasil ini, Prof ya. Karena kami sangat kecewa dan belum selesai. Akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Prof Abbas dengan isu yang lebih tajam dan menarik, bermanfaat buat kita, buat bangsa dan negara. Insya Allah mendapat petunjuk Allah, pimpinan-pimpinan nanti berubah pikirannya ya, sehingga bangsa ini bisa berubah kembali menjadi bangsa yang beradab. Ya Prof ya. Ya. Akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ya di subscribe, like, comment, share, dan tekan tombol loncengnya.